video-video saya yang nonton paling banyak apa? Ini yuk. Kopi di malam Rabu guys. Bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Mas Bro dengan channel nggak jelas, masih tetap bersama host kesayangan kalian Mas Bro. Host dengan video-video nggak jelas karena viewernya juga nggak jelas. Yang penting lost Mas Bro. Lost doll. Saat ini saya kedatangan saudara jauh nih, Mas. Saudara jauh tapi didekatkan karena kebersamaannya sebagai tenaga kerja Indonesia. Betul. Ya. Grogi ya minum. Enggak ada grup bisa. Katanya lost dong. Saya nyusun kata itu susah Mas Bro. Yang tepat gitu loh. Oh, enggak? Boleh. Ditunggu. Mas Bro. Akhir sampai dong ngalahin TSI ya. Anak buaya TSI no. Oke, Mas Bro, saat ini saya bersama Mas Eko Rudianto. Oh, iya, Mas ya? betul. Mas Eko Rudianto ini dia YouTuber juga Mas Bro. Sama-sama YouTuber pemula Mas. Apa lost doll. YouTuber pemula yang mencoba belajar membuat konten-konten yang menurut kami itu bagus, tapi bagaimana menurut kalian itu terserah kalian Mas Bro. Ya. Dan hari ini saya akan menemani kalian Mas Bro. Sekarang di Brunei waktu menunjukkan pukul 12 lebih 5 menit. 10 menit Mas Bro. Kalau di Indonesia mungkin, nah ini yang bawa Indonesia nih. Oh, dua. Tidak ada, iya dong. Jadi bekasan loh. Jadi anak yang pada resign, saya ambil semua barang-barang saya simpan sini. Gitu ya. Jadi di Indonesia pukul 11 lebih 10 menit. Jadi saya akan temani Anda untuk makan sebenarnya belum waktu makan sahur ini. Ya, tapi di Brunei sudah mulai lah ya. Tanya apa? Saya mau ngobrol-ngobrol dulu bersama pemilik channel S Zami channel 45. Wih, lancar ya. Udah ngapalin ya? Mas Rudi, siapa? Mas Eko Rudianto. Ya, Mas betul. Eko Rudianto. Mas Eko Rudianto. Ya. Umur berapa, Mas? Sekarang ini mau ke 31 nih. 10 Juni tahun ini nih pas 31. Juni. Sekarang bulan apa? Sekarang bulan 4 bulan April. Mei. Wah, 2 bulan lagi mau ulang tahun. Ya. Wah, oke. Semoga tetap sehat, Mas. Ya, sampean Ya. juga. Jaga kesehatannya. Siap. Apalagi di saat pandemi ini. Beda, kita nggak tahu, Mas. Iya. Ya. Tapi mau ngomong, sampai kok memaca bahasa apa? Memaca itu bahasa Surabaya, Mas. Iya. Memaca itu berkedok apa sih Mas? Penampilan. Berpenampilan seolah-olah gitu ya. Ya. Seolah orang ini, orang Jogja. Coba perkenalkan Mas diri, sampai orang mana aslinya? Saya aslinya Banyumas, Jawa Tengah. Kalau ditempuh dari Yogyakarta itu dalam waktu 3 jam, 4 jam. Banyumas. Ya. Banyumas itu karesidenan mana Mas? Ya. Banyumas. Kasidenannya itu memang Banyumas. Banyumas. Jawa Tengah lah dia. Dia kan kalau Banyumas kabupaten tuh. Kabupaten. Ya, dia tetangganya ada Kabupaten Cilacap, Hah? ada Kabupaten Kebumen, Hah? ada Kabupaten Purbalingga, Hah? ada Kabupaten Wonosobo, Hah? ada Kabupaten Bumiayu, ada Kabupaten Tegal. Berarti itu daerah tingkat 2 berarti ya? Kalau kabupaten berarti daerah tingkat 2. Kalau dari tingkat 1 kan apa? Kota Madya. Kota Madianya Purwokerto kali. Berarti ke Purwokerto berarti. Ya, ke Purwokerto. Berarti itu kayak di Jawa Timur tuh kayak Ponorogo, terus Banyuwangi itu ikut keresidenan Madya. Itu daerah Jawa Timur yang mau mendekat daerah ke Jawa Tengah. Kalau saya ujung Pulau Jawa Timur, Surabaya. Surabaya. Jadi dari bahasanya pun semakin ke sini semakin kasar, semakin dialeknya Cok-cok. semakin. Berarti sama dulu ngobrol sama Mas Agus, itu pakai bahasa ngapak juga dulu. Iya. Waktu di pantai. Ya. Salah. Mas Agus itu kan tetangga kabupaten. Dia Pemalang. Dia Pemalang sampean. Banyumas. Sampean mana tadi? Banyumas Purwokerto. Sampean. Mas Jadi- Agus, ya ini buat Mas Agus ini, Mas Agus. Ya, karena nanti saya upload duluan, nanti saya share dulu ke sampean Mas Agus. Nih. saudara. Mas, sampean pakai bahasa ngapak ya? Aku pakai bahasa Surabaya. Bisa enggak? Emang ngatok, Bo? Ya pasti kan tahu lah. Jajal, ya wis. Ya, itu. Aku Aku pakai bahasa Indonesia sampean pakai bahasa ngapak ya. Boleh. Mas, coba Mas ceritakan nih, Mas. Pertama kali sampean datang ke Brunei itu tahun berapa? Pertama kali apa ya sangat ngapak nih? Ngapak dong. Pertama nyong maring Brunei ke tahun 2012 bulan Oktober tanggal 10. Rolas
bulan Oktober tahun 2012. Oktober. Ya. Nanti berapa tahun Mas? Ya mau anniversary ke 10 tahun lah nanti. 10 tahun. Masuk dulu ke sini juga langsung ke mall. Enggak. Kemana Ke dulu? Singkimpat Sengkurong. Simping satu SKH ya? Ya, ini sebelah ini, cawangannya ini. Oh, Ini yang paling tua ini yang SKH Blok C ini. berarti sampean sudah pengalaman di ini ya, berarti dia apa di department store gitu ya? Ya, alhamdulillah pengalamannya di sini. Dulu di Indonesia? Security. Oh iya dulu pernah cerita dulu pernah security ya? Oh Ya. iya. Mas Bro, saudara kita ini dulu pernah jadi security Mas Bro. Ya, di Jakarta. Di Jakarta. Berapa lama dia? 2 tahun lebih. Security 2 tahun lebih. Ah. Kalau security itu kan ada pendidikannya kan Mas biasanya? Ada. Itu berapa lama itu pendidikannya? Karena aku punya outsourcing ya, bukan dari kepolisian. Ya maksudnya bukan langsung dari perusahaan punya security, bukan. Jadi orang jangan ngambil dari luar, tenaga luar lah. Ya. Nah, Jadi kalau outsourcing itu kadang-kadang ada yang pendidikan 3 bulan macam ISS security, dia memang 3 bulan macam polisi lah dia punya pendidikannya. Kalau aku punya yang jalur instan itu cuma 3 hari 3 malam di Sawangan Depok. Ya yang ngajar ya memang tentara polisi juga. apa bedanya Mas? Kan sekarang ada satpam itu kan ada satpam mas security sama nggak? Kira-kira ntar sampai Sama, cuma bahasanya aja beda. bahasanya. Ya? Oh. Kan sekarang ada baju barunya Mas satpam itu. Mas. Ada yang Mirip polisi itu mirip warnanya. polisi, ya. Aku lihat ini polisi apa dari ininya juga sama tapi cuma lambangnya yang beda. Tapi pro dan kontra masih ada kemungkinan tukar lagi kayaknya. Ya sih kalau menurut aku nggak bagus, menurut aku sendiri loh ya. Ya. Bagusnya yang lama sebenarnya. Ya. Karena mereka punya PDH sendiri, punya Ya. PDH-nya Ya. gitu. Kalau justru malah ambigu nanti orang dikirain polisi padahal bukan. Nah, Itu menurut ya. aku Aku pun masih ada konteks sama aku punya kawan yang security kan. Wih, sekarang security punya uniform baru, seragam baru. Iya, lucu ya, aku kayak polisi India ya. kayak polisi nih. Sampai di mana sih sekarang Mas? Di Utama Grand. Utama Grand. Ya? Ya. Utama Grand tuh sampai bagian apa sebenarnya Mas kalau di Utama Grand? Bagian hardline. Hardline itu mencakupi kabinet furniture, konsol, hardware, barang-barang perkakas, sama car care, barang-barang kereta, entah parfum kereta kah, ataupun oil kereta kah, dan segala macam. Itu tanggung jawab sampai dari mana sampai ke mana? Itu tadi dari 4 bagian itu. Ah, Hardware, car care, household, sama DIY. maksud saya dalam setiap hari nih, Anda kan bertanggung jawab di situ nih. Jangkauan kerjanya itu tanggung jawab itu mulai dari pasokannya ke apa, mesti Anda perhatikan. Kalau barang-barang habis, Anda yang order sendiri kah? Bagaimana macam mana Mas? Ceritain, saya Ya. belum pernah. Kalau Bahasa ngapa? ngapa kok sampai bingung ora mudeng? Oh, mudeng ya, bahasa ngapa. Nek aku dewek kan aku campur sih ngapa wis campur karo Melayu, campur karo Indonesia, karo wetanan. Terus? Nek aku dewek iku kan sales asisten ya. Ah. Walaupun wis anak siji garis lah, wis siji garis. Tapi nek setiap hari yang rutinitas aku handle ya. Ngapak. Jangan ngapak Mas. Kalian ngapak hilang, nek lawannya kayak Agus mungkin ngapak Jangan, kabeh. jangan pernah hilang Mas. Itu identitas diri itu. Jangan pernah hilang. Ngelesok aku gue mesti siji rutinitas paling awal itu ritual ya. Apa itu? Mesti aku nyekel ngerti gombal. Iya, ada. Karo gombal tak telesi, tak peres ben rada kering karo gula ayam. Iku rutinitas Ngapak Mas. lali. Aduh. Mesti ben esuk ngono. Soalnya lawanku kudu ngapak dadi aku bahasane wis Aku ae iso Wah. bahasa asli ku Surabaya iso. dadi aben esuk mesti aku ngelap-ngelap gue karo ngelapi ono bleduk-bleduk apa Oh. bleduk ning arani gue ya kaya Oh, abuk lah. debu. Terus aku nyusuni singkirane perantakan di sini. Piye? Ya kabeh departemen dicek. Terus kalau ada kehabisan stok gitu, bagaimana Anda? Kalau kehabisan stok, kalau ada stoknya di bawah ataupun di store, aku ambil di store ataupun di atas. Pokoknya jangan sampai kosong lah di kabinet itu ya. Ya, kalau terpaksa tidak ada stok sama sekali ya kita akal-akalin lah yang macam kosong tempat. Ini kan banyak stok, nah yang belakang-belakang sih umpan depan biar kelihatan penuh. Kayak gitu yang kelalen ngapa kelajan. Sorry Pak ya, viewer. Lewong Indonesia ono piro?
Indonesia mungkin dalam 10 lah sekarang, banyak orang sudah. Banyak kan dulu Ponti gitu. Pontianak kan Indonesia juga. Iya, maksudnya yang supply terbanyak orang Indonesia dari Ponti. Dari Ponti. Kalau dari Jawa berapa persen lagi? Itu yang orang-orang kan setiap kali pernah kan aku ambil barang mas di situ. Kan aku lari langsung ke belakang office tuh. Kayaknya di sana Iya, itu. iya. Itu orang Cina-Cina yang tinggal itu orang Ponti semua kayaknya. Ya, ada Malaysia itu. Malaysia juga. Malaysia. Ada satu lagi yang agak agak cewek, ada satu lagi orang Ponti kalau masalah itu. Ponti, Sarawak, Sibu. Mungkin kalau disebutin namanya aku boleh sebutkan Sing Cino lanang itu siapa itu? Jeffrey, Arifin. Sing kayak Melayu loh. Sing pokoknya sing sering tuh loh aku dudu Cina we. Ya, dudu Cino nih. Tapi dia bisa bahasa Tagalog. Siapa itu? Mungkin Arifin yang orang Jeffrey. Si Jeffrey itu yang Cina itu bukan? Oh, Cino Ponti. Oh, kalau itu tahu. Satu lagi ada yang kecil-kecil tuh. Ya pokoknya kalau saya ambil barang pasti selalu dia yang ada situ. Berarti Jerick itu orang Filipin. Ada 3 saja tuh di sana. Jerick Filipin, Arifin Ponti, Jeffrey Ponti. Jeffrey, aku nggak tahu namanya. Bisa aku coba tanya. Iya. Tapi dia kalau pakai bahasa Melayu lancar. Tapi terkadang saya tengok ngomongnya ngomong Tagalog. Nggak tahu orang mana. Gue orang Filipin kan. Mas, kira-kira sampean di Brunei ini betah nggak mas? 10 tahun. Saya aja jalan 9 tahun, mau 9 tahun. Wah, adek kakak ya kita ya, satu angkatan ya. Aku 2000, sekarang 2012 ya? Aku 2013 kalau nggak salah. Tapi kan pengalaman ente lebih banyak di Sumatera, di Palembang, di itu. Ampera, Pengalaman ini, Mas. di Makassar. Pernah ke Makassar mas? Jadi dari Indonesia merantaunya baru di sini? Jakarta sama sini? Dulu aku ada kata-kata yang terngiang-ngiang dari teman saya, security juga kan. Dia orang Bekasi. Dia bilang kayak gini, kamu belum disebut ngerantau kalau kamu belum nyebrang pulau gitu. Jadi itu motivasi yang macam aku, oh gila, gue dikecengin macam ngerantau, gue cetek masih cuma di Jawa aja, Jakarta doang. Akhirnya gue dulu minat ke Kalimantan. Kamu nggak mau? Bukan nggak mau, dulu kan security ada cabang di Kalimantan, jaga kelapa sawit, security hutan gitu. Tapi aku minta ditempatin di sana. Aku pikir-pikir lagi, Kenapa? bahaya kalau ilmunya belum tinggi. Maksudnya? Kalau ada masalah dengan suku-suku asli, itu. kalau itu kan namanya Itu juga sama juga mas, dulu pertama kali merantau juga gitu Iya. mas. Tapi aku pikir manusia juga sama lah, ada yang baik ada yang buruk. Gitu. Di mana kita gitu pasti ada kesulitan lah. Iya. Yang penting kita pandai-pandai bawa diri saja. Gitu. Dulu saya di Batam pertama kali merantau mas, umur bagus jauh. 20 saya merantau. Aku 18. 8 tahun aku di Batam. Kerusuhan Batam dulu masih ingat kan? Tahun berapa? Orang Batak lawan orang Flores. Itu keluarga saya semua ada di sana. Ya kan? Ninggal abang saya saja, dan dia ngabang di rumah. Bapak, ibu, adik, kakak semua di sana. Coba gimana itu loh. Setiap hari baca koran itu, isinya begitu pembunuh. Tahun berapa? Tahun 98 ya. Soeharto Lengser kan? Enggak. Tahun 2000 kalau salah mas. Aku selalu keluar dari Batam tuh tahun berapa? Tahun 2005 tahun baru. Pokoknya sudah masa-masa krisis lah. Ya. Oh ngeri banget mas. Aku sampai kami tidur di hotel mas. Jadi di staff itu diungsikan semua. Tafus itu jadi kalau contoh kita mau ganti baju nih ya, karena stok kita habis di baju. Lapor kita sama HRD lah. Bu, saya mau ganti baju nggak ada apa? Berapa orang? 5 orang tuh. Tunggu tuh ada minibusnya tuh. Di minibus itu udah standby tuh. Brimob 1 bawa senapan udah itu. Udah ngawal tuh. Brimob sama satu lagi apa marinir apa dulu. Pokoknya pulang pergi pasti harus dikawal. Wah kayak hati selalu berbunyi tuh. Sampai di staff pos. Cepat gitu wih, kayak orang kita benar-benar perang gitu langsung buka cepat habis baju langsung naik perang keren Dulu di Batam itu saudara kan di sana, keluarga banyak di sana. dulu, tapi sekarang sudah balik semua. PT lah. PT lah tuh usaha sendiri. Di hotel kan?
Kerja hotel juga, macam sini juga. Iya. Memang sekolah perhotelan gitu. Aku masuk hotel tuh kecemplung mas. Masa? Ya mungkin jalan hidupnya udah dari sana. Aku steward dulu mas. Oh, Steward tau kan steward? tahu. Kalau yang kerja di dapur pasti tahu lah steward. Ya. Udah kita kan kerjanya tugas-tugas bantu kitchen. Baru 6 bulan ada outlet baru dibuka. Ya nggak tahu lah kenapa. Ya rezeki salah satunya itu. Dan juga mungkin bosnya juga ngelihat semangat aku kerja gitu. Jadi waktu itu kalau aku libur tuh aku nggak, pasti ada kawan saya aku tuh suka seni mas. Jadi ada kitchen artist saya itu waktu itu Mas Sumadi. Mudah-mudahan Mas Sumadi masih sehat. Pak Mas Sumadi nggak mungkin nonton channel saya. Dia orang Blitar mas. Jadi kalau ada function tuh hari Sabtu Minggu kan pasti ada function dulu itu. Pasti punya ice carving. Ice carving tuh kan? Yang inisial apakah tulisan nama kayak kan? Aku selalu bantu dia kalau aku libur. Mas, bisa sampai nggak es carving? Iya per, wah teh wangi ya. Pakai wangi. Es balok besar tuh masak sendiri kan berat tuh. Tapi kalau kita tahu tekniknya ternyata gampang. Bagaimana cara menurunkannya sendiri saja bisa. Kalau kita nggak tahu balok besar tuh es yang besar tuh. Udah bantuin dia gergaji. Nanti dia gambar nanti saya tinggal gergajinya itu. Nah, chef saya orang Thailand tuh ngelihat. Tuh, Ferry, reading. Biasa lah chef, gitu. Tapi itu gitu. Nah dia lagi sibuk setup itu yang hotel baru itu pop. Nggak tahu gimana besoknya saya dipanggil di office. Kan pasti kan perlu kru baru kan kitchen. Jadi disadari aku. Mau nggak kamu masuk ke kitchen? Mau lah chef. Udah dikasih kontrak baru, gaji naik. Udah senang baru 6 bulan. Kawan saya itu udah 2 tahun. Dari situ muncul kecemburuan. Jadi kawan saya yang lama-lama itu ngeliat saya tuh ganti baju tuh kayak berdodok. Tapi ya itu perjalanan. Ya. Nah dari situ kecemplungnya di kitchen. Dari belajar cara potong gimana. Ya akhirnya dari perjalanan saya tuh mas, yang saya bisa ambil kesimpulan tuh ya, mata, mulut, telinga, dari situ saja, dari ketiga indera ini kita bisa belajar untuk sesuatu yang baru yang belum pernah kita tahu. Dengan melihat kita bisa tahu, oh ini bikin apa? Kita tanya dah, chef ini bikin apa chef? Oh ini kita tahu. Mendengar dari 3 ini kita bisa belajar. Itu yang saya ambil kesimpulan dari selama ini, bahwa mata dengan melihat saja kita bisa belajar, dengan mulut kita bisa, dengan mendengar saja kita bisa belajar. Dari pengalaman saya. Gitu. Mantap. Jadi ngomong-ngomong ini mas, saya kan YouTuber. Ya. Tadi kita berapa jam sudah? Kita mulai tadi berapa? Pukul 12. Lebih, pukul 11. lebih 10 masih. Waktu Indonesia. Lumayan masih. Nggak tahu minggu cukup nggak ya? Coba mas ceritakan mas, suka dukanya sampai jadi YouTuber pemula. Satu ya. Aja bahasa ngapak lah bahasa Indonesia lah. Bahasa ngapak boleh lah, nggak apa-apa. Aku senang mas bahasa ngapaknya. Ono telu optionnya. Optionnya 3. Oke. YouTuber itu option pertama mau tenar. Option kedua dia kejar duit. Option ketiga ikut-ikutan, iseng-iseng banget. Nah, dari ketiga option itu, ketelu option gue, nyong diantara sing paling dominan nomor 1. Masih cuma apa? Tenar. Pengen tenar. Ya. Sebenarnya gampang nih pengen tenar. Nyenggol wong dalam Sebentar ya. Perlu diklarifikasi dulu nih. Tenar dari segi apa? Loh, banyak. Segi dalam kontennya. Kalau tenar intinya tenar aja, nggak peduli mau kita punya style, gaya, ataupun kita punya konten itu lain daripada yang lain, yang penting tenar aja dulu. Tapi itu susahnya kalau mau tenar itu yang aku adopsi, yang aku anut ya, aku pengen tenar tapi nggak jatuhin orang lain, dalam artian kayak punya karya sendiri yang orang lain itu belum buat, pengennya kayak gitu. Makanya awal-awal aku ngonten kan, aku storytelling, duduk cerita masa lalu saya, kehidupan saya itu. Orang lain konten kreator dulunya belum ada yang buat, tapi aku pikir lagi ada kawan-kawan masukan, bosen dulu
wae ngomong ngantuk kayak ngomong mendem akhirnya aku pikir mana ya wis perbaiki tapi urung nemu topik Nah, sing lagi pertanyaannya ya. Dari keluhan sampai mau kan? Kan termasuk keluhan juga ya kan? Dari masukan ini akhirnya merubah sesuatu yang jadi keinginan sampean awal mula. ya. Menurut saya ini. Pertama kali saya ngeliat channel sampean kan, Eko Rudianto. Sebenarnya kalau kita mau gelutin itu sebenarnya bisa sih mas. Bisa. Cuma ya gitu. Pertama set ya set termasuk inilah ya background, terus tampilan meja, properti, itu mesti didukung sebenarnya. Itu perlu modal. Yang kedua dari cara sampean menyampaikan lisan verbalnya itu bagus sebenarnya. Kalau saya sendiri, saya nggak bisa seperti itu. Kenapa? Pertama, bahasa saya itu medok. Sekalipun saya pakai bahasa Indonesia, Surabaya itu kelihatan. Jadi susah. Itu ciri khas nih. Penting apa yang kita sampaikan itu. Tapi saya sebenarnya nggak ada pikiran ke situ buat kontennya. Lain jalur ya. Sekalipun saat ini setnya mungkin hampir sama kan. Tapi saya ingin buat sesuatu yang saya suka. Sekalipun orang itu dibilang, wah channelmu campuran, ya ini yang aku suka gitu. Betul. Kita kalau soal nanti, ya itu soal momen saja. Kalau emang Tuhan memberikan rezeki saya ke sini meletus ya, apa yang kamu harus jaga? Nah, kadang aku pun macam mau lawan argumen orang atau macam kayak orang kayak nuntun kita loh. Orang, kita punya channel buat sendiri. Kita mau kemana, oke lah. Ada yang channel yang campur aduk pun boleh monet, boleh berkembang. Tapi kita seolah-olah lihat channel harus yang punya jalur gitu. Memang bagus sih algoritmanya bagus, cuma kita nggak menikmati apa yang kita buat. Kita buat yang katanya kan kata orang kita harus enjoy menikmati. Yang saya nikmati gitu. Sekalipun orang bilang, oh channelmu campuran, ini channel saya gitu. Gitu. Makanya aku selama ini menganalisis channel sendiri. Bukan YouTube saja punya analistik ini ya. Punya analisa sendiri ya. Jadi aku melihat channel-channel orang-orang itu, apalagi yang rekan-rekan kita lah, kita tahu lah. Siap mas bro. Pasti memorinya penuh. Dikecengin deh.